Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ferdianingsih, NIM 2019A1H033. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyajian data tunggal. Selanjutnya penjelasan tentang diagram garis dalam bentuk persegi panjang. Itu yang pertama, aparat sipil negara, berarti aparat sipil negara di antara 9. Selanjutnya pegawai swasta. Pegawai swasta 10. Jumlah datanya 10. Selanjutnya TNI Polri, jumlah datanya 6. Selanjutnya pedagang jumlahnya 12. Petani jumlahnya 8. Dan nelayan jumlahnya 5. 5 berarti di antara 4 dan 6. Di tengah-tengahnya. Selanjutnya diagram garis. ASN atau aparat sipil negara. ASN kita singkat di sini ya. Aparat sipil negaranya jumlah datanya 9. Dan untuk pegawai swastanya kita singkat PG. Pegawai swastanya 10. Selanjutnya TNI Polri 6. TNI selanjutnya pedagang. Pedagang jumlahnya 12. Selanjutnya petani. Jumlah datanya 8. Dan yang terakhir nelayan. Jumlah datanya 5. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan diagram garisnya supaya menjadi satu garis. Nah, selanjutnya dalam bentuk diagram lingkaran.
kita harus mencari dulu persentasenya atau persen, dan lingkaran yang kedua derajat, jumlah derajatnya. Aparat sipil negara, yaitu kita bagikan jumlah data aparat sipil negara dan jumlah keseluruhannya. Berarti 9 dibagi 50 dikali, karena kita harus mencari nilai persentasenya, yaitu dikali 100. Kali 100% sama dengan hasilnya 18%. Dan yang kedua, pegawai swasta. Pegawai swasta. Jumlah datanya 10 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya TNI Polri. TNI Polri, jumlah datanya 6 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 12%. Pedagang, jumlah datanya 12 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 24%. Petani, jumlah data petani 8 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 16%. Nelayan, jumlah datanya 5 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 10%. Dan yang kedua, kita harus mencari jumlah derajatnya. Aparat sipil negara, jumlah datanya 9 dibagi 50 dikali 360% sama dengan 64,8%. Jadi hasil aparat sipil negara adalah 64,8%. Selanjutnya pegawai swasta. Jumlah datanya 10 dibagi 50 dikali 360% sama dengan 70%. Jadi hasilnya di sini 72%. Hasilnya di sini 72%. Selanjutnya TNI Polri. TNI Polri, jumlah datanya 6 dibagi 50 dikali 360% sama dengan 43,2%. Jadi di sini hasilnya 43,2%. Selanjutnya pedagang. Jumlah data pedagang 12 dibagi 50 dikali 360% sama dengan
86,4 derajat. Jadi hasilnya di sini 86,4 derajat. Selanjutnya petani. Jumlah data petani 8 dibagi 50 dikali 360% sama dengan hasilnya 57,6%. Hasilnya di sini 57,6%. Selanjutnya nelayan. Jumlah data nelayan ada 55 dibagi 50 dikali 360% sama dengan 36%. Di sini ada diagram garis, diagram batang maksudnya. Rencana pendidikan setelah lulus. Nah, soalnya di sini jika terdapat 200 siswa yang menjadi responden, maka banyak siswa yang memilih perguruan tinggi negeri adalah. Nah, di sini kita harus mencari jumlah siswa yang memilih perguruan tinggi. Nah, kita harus mencari PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Jumlah datanya adalah 23%. Perguruan tinggi negerinya kita singkat PTN. Jumlah datanya 32%. Dan akpolnya jumlahnya 27. Jumlah datanya 27%. Lain-lain jumlahnya 18%. Selanjutnya kita jumlahkan. 23 ditambah 32 55. 55 ditambah 27 72 ditambah 18 hasilnya 100%. Jumlah siswa PTN sama dengan 32 dibagi 100 dikali 200. Jadi ini sama-sama dibagi 2. 32 dikali 2 sama dengan 64. Jadi jumlah siswa yang memilih perguruan tinggi negeri adalah 64 siswa. Selanjutnya dalam bentuk diagram lingkaran. Kita harus mencari dulu di kota D-nya. Kota D sama dengan 100% dikurangi jumlah kota A, kota B, dan kota C. Kota A 35% ditambah kota B 25% ditambah kota C 10%. Nah, jadi 100 dikurang 35 ditambah 25 hasilnya 60. 60 tambah 10 hasilnya 70%. Sisanya 30%. Nah, kita harus mencari
Dalam soalnya kita harus mencari penduduk kota B 2.575 orang. Maka jumlah penduduk kota C dan kota D adalah, yang ditanyakan di sini adalah kota C dan kota D. Jadi jumlah kota B dibagi kota C sama dengan penduduk kota B dibagi penduduk kota C. Jadi 20 dikurang 10 dibagi 10 sama dengan jumlah kota B-nya 2.575 dibagi jumlah kota C. Dibagi kota C berarti ini sama-sama bisa dibagi, ini dibagi 5 dibagi 2. Lima penduduk kota C sama dengan 5.150 dengan 10.000 5 dikali 500 5 dikali 5.150 sama dengan 10.030. Kita harus mencari jumlah penduduk kota D. Kota B dibagi kota D sama dengan penduduk kota B dibagi penduduk kota D sama dengan 25 dibagi 30 bagi 5 dan ini dibagi 6. Sama dengan jumlah kota B-nya 2.575 dibagi ke penduduk kota D sama dengan 5 penduduk kota D sama dengan 2.575 dibagi 6 sama dengan hasilnya 15.450. Jumlah kota D-nya, penduduk kota D-nya, jadi 5 dikali 15 sama dengan 3.090. Ya, kita harus menjumlahkan penduduk kota C dan penduduk kota D sama dengan 10.030 ditambah 3.090, hasilnya 4.120. Jadi hasilnya adalah D. Nah, selanjutnya diagram merupakan peroleh suara sementara pemilihan ketua OSIS. Nah, kita harus mencari dulu. Di sini kita harus mengambil dari jumlah suara paslon nomor 1. Soalnya jika kandidat nomor urut 1 memperoleh 22 suara, maka minimal suara yang dibutuhkan kandidat nomor urut 2 agar dapat mengungguli nomor urut 3 adalah, nah kita harus mencari suara yang dibutuhkan oleh kandidat nomor urut 2 supaya bisa mengungguli nomor urut 3. Nah, kita harus mengambil dari
jumlah password nomor 1 itu 88 dibagi 160 sama dengan 22 dibagi suara 3. Nah, sama dengan 40. 22 dibagi 160 adalah 40. Nah, hasil dari suara 3 adalah 40 suara. Dan selanjutnya paslon nomor urut 2. 60% dibagi 160 sama dengan S2 dibagi 40. Nah, ini dibagi sama dengan 4. 40 dibagi 160 sama dengan 4. Suara 2 adalah hasilnya 15 suara. Kita harus menjumlahkan dari suara nomor urut 3 dan nomor urut 2. 20. Kita kurangi 25. Hasil dari pengurangan 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Jadi supaya kita bisa mengungguli suara nomor urut 3, kita jumlahkan 1, sini 26. Nah, hasil dari suara yang dibutuhkan kandidat nomor urut 2 agar dapat mengungguli kandidat nomor urut 3 adalah 26 suara. Selanjutnya, diagram garis menunjukkan tabungan bulan setiap bulan. Nah, soalnya jika bulan menargetkan keseluruhan tabungannya adalah Rp890.000, maka jumlah uang yang seharusnya ditabung bulan pada bulan ke-6 adalah, karena kita harus mencari bulan pertama, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5. Jumlah tabungannya adalah bulan 1 itu 125, bulan kedua 175, bulan ketiga 120, bulan keempat 135, bulan kelima 185. Nah, kita harus menjumlahkan. 5 ditambah 5 10, ditambah 5 15, ditambah 5 20. 2 ditambah 2 4, ditambah 7 11, ditambah 2 13, ditambah 3 16. 16 ditambah 4 sama dengan 24. 2 ditambah 1 3, ditambah 1 4, ditambah 1 5, ditambah 1 6, ditambah 1 7, berarti hasilnya 740. Nah, karena di sini adalah tabungannya berupa Rp1.000, kita harus menambahkan 3 angka 0 di belakangnya. Jadi karena jumlah tabungannya di setiap bulan itu harus keseluruhan tabungannya adalah 890.000 rupiah, kita kurangi
dengan 740.000 rupiah. Sembilan dikurang 4 sama dengan 5. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah 150.000 untuk bulan ke-6-nya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.